Sering dipahami bahwa satu hari penciptaan dalam Kejadian pasal 1 itu bicara mengenai 1 kali 24 jam. Sehingga dampaknya orang Kristen itu punya pemahaman bahwa alam semesta ini kan diciptakan 6 hari. Maka berarti 6 kali 24 jam. Itulah waktu penciptaan alam semesta ini. Kata Ibrani dari hari, Bapak Ibu, itu menggunakan kata Ibrani yom. Dan kata ini memang bisa berarti 1 kali 24 jam. Namun kata yom juga bisa berarti suatu durasi waktu yang sangat panjang. Yom bisa berarti suatu masa, suatu zaman, atau suatu periode. Nah, contoh penggunaannya misalnya kita bisa ketemu dalam Mazmur 90 ayat 4. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Mazmur 90 ayat 4, ketika kata hari, kata yom itu muncul, itu kata yom disandingkan dengan waktu 1000 tahun. Jadi tentu tidak bisa literal kita pahami sebagai 1 kali 24 jam. Kemudian kalau kita misalnya baca juga Amos pasal 5 ayat 18. Celakalah mereka yang mengingini hari Yahweh. Apakah gunanya hari Yahweh itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Nah, ada hari Yahweh. Itu juga menggunakan kata yom. Dan hari Yahweh itu bicara mengenai hari penghakiman. Suatu periode yang sangat panjang, yang bicara tentang hari akhir atau akhir zaman, di mana Allah akan menghukum dan menghakimi bumi dan seisinya. Jadi mengatakan satu hari itu pasti 24 jam, kalau kita bicara mengenai penciptaan alam semesta, sebenarnya adalah sebuah tafsir dari kata yom. Dan kalau kita sudah agak terbuka sedikit, sudah saya singkapkan sedikit tadi bahwa ternyata kata yom bisa ditafsirkan bukan 1 kali 24 jam, tapi bisa juga ditafsirkan suatu periode yang sangat panjang. Bisa bicara tentang masa atau zaman tertentu. Nah, dengan memahami ini, maka apa yang dikatakan sains tentang alam semesta itu menjadi lebih jelas. Hari pertama, ya, itu bukan 1 kali 24 jam. Karena kalau kita bicara 1 hari 24 jam, itu kan dihitung berdasarkan matahari dan bulan. Sedangkan kalau kita baca di Alkitab, dalam proses penciptaan, matahari dan bulan itu baru diciptakan di hari keempat. Lalu kalau matahari dan bulan baru diciptakan di hari keempat, bagaimana kita bisa memahami bahwa hari pertama itu 1 kali 24 jam. Mataharinya belum ada, bulannya belum ada. Juga pengetahuan 1 hari sama dengan 24 jam, itu baru ada sebenarnya kalau boleh kita belajar tentang sejarah. Ya. Itu baru ditemukan 1 kali 24 jam dalam sehari itu baru di zamannya Mesir. Sekitar 2000 sampai 1500 tahun sebelum Masehi. Jadi kalau kita ngomongin tentang penciptaan, kan penciptaan jauh lebih tua daripada zamannya Mesir. Belum ada itu pemahaman 1 hari itu 1 kali 24 jam. Juga kalau kita perhatikan misalnya tentang sains, ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan mengatakan bahwa bumi ini usianya sudah 13,8 miliar tahun. Ya, alam semesta. Sedangkan buminya itu sudah berusia kurang lebih 4 sampai 4,5 miliar tahun yang lalu. Jadi bayangkan Bapak Ibu, kalau alam semesta ini diciptakan Tuhan cuma 6 hari, dan harinya, yomnya, diterjemahkan cuma 24 jam, bagaimana kita bisa memahami fakta ilmu pengetahuan yang mengatakan bahwa bumi ini usianya sudah 4,5 miliar tahun yang lalu, bisa memahami ilmu pengetahuan yang mengatakan bahwa alam semesta ini usianya sudah 13,8 miliar tahun. Jadi jika yom kita tafsirkan merupakan suatu durasi waktu yang panjang, jika Bapak Ibu memahami kata yom itu bicara mengenai suatu periode, suatu masa, suatu zaman, bukan 1 kali 24 jam, maka itu bisa akhirnya membuat kita mengerti bahwa Alkitab tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Bahwa ilmu pengetahuan selaras dengan Alkitab. Jadi kalau Bapak Ibu mau terbuka saja dan mulai belajar memahami kata-kata yang ada dalam Alkitab lebih dalam lagi, misalnya hari ini kita belajar soal hari atau yom, maka Bapak Ibu tentu akan terbuka pikirannya bahwa bisa saja
alam semesta ini memang seperti kata ilmu pengetahuan. Usianya sudah belasan miliar tahun yang lalu. Bumi ini usianya sudah miliaran tahun yang lalu. Semoga tercerahkan dan semoga semua orang mau belajar lebih dalam lagi. Haleluya.